Ibu bapak, rekan-rekan pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia kekasih-kekasih Tuhan. Mohon maaf sebesar-besarnya karena terlambat membahas Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Perikop narasi tentang baptisan Yesus di Yordan dan pencobaan di padang gurun. Mestinya teks itu saya bahas di hari Minggu kemarin, 12 Januari 2025. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan karena itu pada kesempatan ini saya coba untuk memberikan ulasan sebagai perenungan untuk mengisi hari Senin sampai hari Sabtu bulan Januari dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 tahun 2025. Nah, ada dua pokok pengajaran yang hendak ditunjukkan oleh para penulis kitab Injil Sinoptis dengan menarasikan baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes di Sungai Yordan. Kali ini kita fokus pada narasi yang dibuat Markus dalam pasal 1 ayat 9 sampai 15. Pokok pertama yang hendak ditunjukkan dengan narasi Yohanes sebagai yang membaptis Yesus adalah untuk menempatkan hidup, pengajaran, pelayanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus sebagai satu kesatuan dengan pemberitaan para nabi dan pengajar-pengajar dalam perjanjian lama. Yesus tidak membawa ajaran, praktek keagamaan, dan tradisi kesalehan yang baru. Yesus melanjutkan apa yang sudah diajarkan dan juga dihidupi oleh para nabi dan tokoh-tokoh iman terkemuka seperti Abraham, Musa, Yesaya, dan seterusnya. Dikatakan bahwa ketika selesai puasa di padang gurun, Yesus tampil di Galilea. Kepada orang-orang yang datang mendengarkan dia, Yesus berkata, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Penegasan ini lagi-lagi hendak menggarisbawahi bahwa Yesus berdiri dalam satu barisan dengan semua orang yang pada masa perjanjian lama merindukan datangnya kerajaan Allah. Juga Yesus ada dalam satu barisan dengan orang-orang yang sesudah kenaikan Yesus ke sorga bekerja dalam kerinduan agar kerajaan Allah itu dinyatakan di bumi dalam wujud keadilan, kesetaraan, kehidupan dalam penyerahan diri, dan dalam pengabdian yang tulus bagi kebaikan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa denominasi Kristen suka menggunakan perikop baptisan Yesus oleh Yohanes sebagai dasar untuk menolak praktek baptisan percik dan baptisan bagi anak-anak. Ada juga denominasi Kristen yang mengatakan bahwa baptisan dengan air bukan tanda kehidupan yang baru. Itu hanya permulaannya. Hidup baru benar-benar nyata kalau baptisan dengan air dilanjutkan dengan baptisan oleh Roh Kudus. Penulis kitab Markus, Matius, dan Lukas melakukan hal yang sebaliknya. Baptisan dengan air berlangsung bersamaan dengan turunnya Roh Kudus atas Yesus. Artinya, baptisan dengan air menyatu dengan baptisan oleh Roh Kudus. Nah, kalau ada denominasi Kristen yang mengajarkan adanya pemisahan baptisan dengan air dan baptisan dengan Roh Kudus, baptisan oleh Roh Kudus, sehingga orang-orang yang sudah dibaptis dengan air itu perlu dibaptis ulang lagi atau baptisan kedua, maka para penulis kitab Injil Sinoptis justru mengajarkan hal yang berbeda, yaitu baptisan dengan air berlangsung bersamaan dengan baptisan oleh Roh Kudus. Artinya
siapa yang pada saat baptisan membuka hati hidupnya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu juga Roh Kudus turun ke dalam dirinya, tinggal di dalam hatinya, dan siap untuk menjadi sahabat dalam pergumulan dan perjuangannya, menjalani hidup sebagai murid Kristus. Nah, hal yang banyak disalahpahami dalam pengajaran denominasi ini ya adalah menunjuk kepada baptisan yang dilakukan Yohanes kepada Yesus sebagai tanda pertobatan dan penerimaan anugerah pengampunan. Lagi-lagi rujukan ini dijadikan dasar ya untuk menggugat keabsahan baptisan dengan air. Tapi kelihatannya klaim ini rapuh. Mengingat baptisan yang Yesus terima bukan sebagai tanda Yesus menjalani pertobatan dan penerimaan anugerah pengampunan. Andai kata benar bahwa baptisan adalah untuk menegaskan pertobatan dan pengampunan, maka Yesus pasti tidak bisa jadi juru selamat. Karena toh Yesus membutuhkan pertobatan dan pengampunan. Sebab dia memiliki masa lalu yang gelap dan hitam. Bagaimana mungkin Yesus yang memiliki masa lalu yang gelap dan hitam itu ya bisa untuk menyelamatkan orang-orang dari dosa dan memberikan pengampunan kepada orang-orang berdosa. Padahal dia sendiri membutuhkan pengampunan dari dosa-dosanya. Nah, itu yang saya bilang rapuhnya pengajaran denominasi Kristen yang menghubungkan baptisan dengan pertobatan dan penerimaan pengampunan. Baptisan yang Yesus jalani di Yordan lebih merupakan momen proklamasi akan tujuan kedatangannya dan sekaligus penyingkapan identitas atau jati diri Yesus yang otentik, yaitu Dia adalah Anak Allah. Dan dia datang untuk menebus manusia dari dosa dan memberikan hidup baru kepada ciptaan. Di masa kelahiran, yaitu peristiwa Natal, identitas diri Yesus sebagai anak Allah memang sudah disingkapkan. Tetapi untuk ruang lingkup yang terbatas, hanya kepada gembala-gembala dan kepada Maria serta Yusuf, orang tua duniawinya. Di baptisan yang dijalani di Yordan, pengumuman yang dilakukan untuk lingkup terbatas itu sekarang disampaikan kepada publik. Begitu. Jadi baptisan yang dijalani Yesus di Yordan tidak ada hubungan dengan pertobatan, melainkan lebih pada proklamasi dirinya dan pekerjaan yang akan dia jalani. Pertobatan dan kebutuhan akan pengampunan memang merupakan tanda pengenal dari hidup orang-orang yang telah dibaptis. Tetapi itu bukan hakikat yang terdalam dari ritual baptisan. Artinya baptisan tidak sekedar sebagai tanda pertobatan. Sebab jika pertobatan dan baptisan adalah dua hal yang tak terpisahkan, maka kehidupan Kristen menjadi rumit dan sangat ruwet. Mengingat setiap hari orang Kristen harus bertobat dan memohon pengampunan. Perhatikan doa yang diajarkan Yesus. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa itu harus diucapkan tiap hari. Itu artinya pertobatan harus dijalani setiap hari. Nah, apakah ini berarti bahwa setiap hari si pentobat harus menerima ritual baptisan? Waduh, kalau itu yang terjadi, maka menjadi pendeta dan imam akan menjadi pekerjaan yang sangat melelahkan. Karena tiap hari pendeta harus menyelenggarakan ritual baptisan bagi para pentobat, warganya yang sepanjang siang melakukan banyak kesalahan dan malamnya menyesal
dan berdoa mohon pertobatan. Nah, kalau warga jemaatnya ada 1.000 orang, berarti hari Senin dia harus membaptis 1.000 orang itu. Hari Selasa kembali lagi melakukan hal yang sama, membaptis 1.000 orang itu. Karena sepanjang Senin mereka jatuh dalam dosa dan mereka bertobat. Begitu juga hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan seterusnya. Menjadi imam dan pendeta akan menjadi pekerjaan yang sangat melelahkan. Syukurlah tidak begitu. Pertobatan memang harus berlangsung tiap hari. Tetapi itu tidak berarti bahwa baptisan juga harus berlangsung setiap hari. Sebab baptisan tidak dihubungkan secara permanen dengan pertobatan. Jadi baptisan bukan pertama-tama tanda pertobatan dan penerimaan pengampunan. Yesus tidak menyuruh penjahat di samping salib untuk segera pergi kepada imam dan minta diri dibaptis. Ketika penjahat itu sadar akan dosanya dan memohon kepada Yesus agar diingat saat berada di Firdaus. Baptisan lebih berat bobotnya dihubungkan dengan penerimaan tanda dan meterai. Seseorang hidup dalam lingkungan keluarga Allah. Dan itulah sebabnya gereja-gereja menjadikan baptisan itu sebagai sakramen. Artinya tanda dan meterai sebagai milik Allah. Jadi di situ bobot terbesar dari makna baptisan. Bukan pertama-tama sebagai tanda pertobatan dan permohonan pengampunan, tetapi penerimaan tanda atau pemberian meterai dari Allah kepada seseorang bahwa orang itu sekarang menjadi miliknya. Yesus meminta Yohanes membaptis dirinya sebagai sebuah penegasan bahwa kedatangannya dan pekerjaannya adalah sama dengan yang dilakukan oleh para nabi dan pengajar-pengajar terdahulu dari bangsanya, yaitu memberitakan datangnya kerajaan Allah. Kita yang menerima sakramen baptisan juga berada dalam barisan yang sama dengan apa yang menjadi isi pemberitaan para nabi perjanjian lama dan yang menjadi tanda pengenal dari kehadiran Yesus, yaitu memberitakan datangnya kerajaan Allah. Sekarang pokok pengajaran yang kedua. Dalam episode baptisan Yesus terjadi pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa Yesus adalah anak Allah. Baptisan bukan ritus baru dalam masyarakat Israel pada zaman Yesus. Tetapi ada yang unik dari baptisan yang terjadi pada Yesus, yakni ada pemberitahuan dari langit bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan pemberitahuan itu disertai dengan terkoyaknya langit dan turunnya Roh Kudus atas Yesus. Pada ritual baptisan yang diterima oleh orang-orang sebelum dan sesudah Yesus dibaptis yang terjadi di Yordan, tidak ada suara dari langit dan tidak ada berita tentang langit terkoyak. Hanya pada saat Yesus dibaptis saja suara dari langit dan Roh Kudus turun. Dua peristiwa ini menegaskan bahwa baptisan Yesus memiliki bobot tersendiri. Yesus menjalani hidup untuk menebus manusia dari dosa dan memberikan kehidupan baru kepada dunia dan manusia. Dan karena itu, maka perlu ada pemberitahuan dari langit. 3 kitab Injil yang menghadirkan narasi baptisan Yesus oleh Yohanes memberi sketsa yang sama. Sketsanya begini. Setelah dibaptis di Yordan, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, bukan tanpa maksud ketika ketiga penulis ini menyambung dua plot cerita tadi menjadi satu narasi. Pada saat dibaptis, status Yesus sebagai anak Allah dibuka ke publik. Selanjutnya, pada saat puasa di padang gurun, kualitas hidup Yesus sebagai anak Allah diuji. Nah, predikat sebagai anak Allah bukan untuk dipamerkan.
untuk jadi dasar popularitas, tetapi untuk dibuktikan. Dan pembuktiannya berlangsung dalam situasi krisis dan kondisi yang mencekam, yaitu setelah puasa 40 hari. Nah, itu inti pesan dari penggabungan dua plot cerita dalam satu narasi oleh para penulis kitab Injil Sinoptis. Plot baptisan di Yordan disatukan dengan plot pencobaan di padang gurun. Maksudnya ialah anak Allah bukan sekedar sebuah gelar atau predikat bawaan untuk dibanggakan, untuk dipamerkan, atau untuk dijadikan sebagai jimat agar atau voucher agar masuk kerajaan Allah. Tapi predikat itu perlu dibuktikan di lapangan kehidupan sosial. Dan pembuktian itu menunjukkan kepada dunia dan manusia kualitas anak Allah macam apa yang melekat dalam dirinya. Nah, sekarang kalau narasi baptisan Yesus kita terapkan dalam kehidupan Kristen. Semua denominasi Kristen setuju bahwa baptisan adalah pemberian tanda dan meterai sebagai milik Allah kepada seseorang. Hidup yang dijalani setelah ritual baptisan diterima, hidup yang penuh tantangan itu yang diterima pada saat baptisan adalah ajang pembuktian, ruang pewartaan kepada publik akan kualitas dirinya sebagai milik Allah. Di padang gurun setelah puasa 40 hari, Yesus membuktikan kepada iblis kualitas dan bobot dirinya sebagai anak Allah, yaitu ia bergantung sepenuhnya kepada Allah dan menomorduakan urusan yang berhubungan dengan kehidupan yang fana. Nah, ini juga yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Baptisan yang mereka terima harus dilanjutkan dengan pembuktian di lapangan sosial dalam hidup sehari-hari. Sekali lagi, anak Allah bukan predikat sebagai hadiah, tetapi predikat untuk pembuktian. Yesus membuktikan bobot dirinya sebagai anak Allah dengan menjadikan kehendak Allah sebagai pemandu utama hidupnya. Itu juga yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bobot kehidupan yang bercorak imitasio Christi. Demikian dua pelajaran dari momen baptisan Yesus oleh Yohanes di Yordan. Selamat menjalani kehidupan dalam iman